Baiklah, saya Dandi Pratama dengan NIM 1212012712709 akan menjawab pertanyaan soal UAS dari hukum adat. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari sistem kekerabatan, kewarisan, perkawinan, dan cara penyelesaian dari hukum Minang, Jawa, Melayu, dan Batak. Yang pertama yaitu dari Minang. Minang yaitu untuk sistem kekerabatan Minang, mereka memakai sistem matrilineal, yaitu mengambil garis dari keturunan ibu. Untuk sistem kekerabatan, untuk sistem warisannya, Minang mempunyai dua. Untuk pepatah tinggi, mereka memakaikan sistem konflik, yang mana warisannya tidak dibagikan tetapi cuma bisa diambil keuntungannya. Yang kedua, untuk sistem pesako rendah, mereka dibagikannya kebanyakan untuk yang perempuan, sedangkan untuk yang laki-laki hanya mengambil keuntungan saja. Yang untuk sistem perkawinan Minang yaitu sistem endogami, yang mana mereka melarang menikah dengan di luar suku, melarang mereka di dalam suku, hanya boleh mereka menikah dengan di luar suku. Untuk penyelesaiannya, mereka menyelesaikan permasalahan dengan melakukan musyawarah dengan lembaga adat beserta nenek, mamak, dan para tetua adat. Yang kedua yaitu untuk Melayu. Melayu sistem kekerabatannya, mereka memakai sistem kekerabatan parental, yang mana boleh diambil dari keturunan ayah maupun ibu. Untuk sistem warisannya, Melayu memakai sistem waris bilateral, yang mana mereka semuanya mendapatkan berdasarkan hak-hak masing-masing. Untuk yang sistem perkawinan, Melayu memakai sistem perkawinan eleoteogami, yang mana boleh melakukan perkawinan baik di dalam suku maupun di luar suku sesuai dengan agama Islam. Untuk penyelesaiannya, mereka menyelesaikan permasalahan dengan melakukan musyawarah bersama lembaga adatnya dan pemuka adatnya. Untuk selanjutnya yaitu sistem kekerabatan dari Batak. Untuk Batak, sistem kekerabatannya yaitu sistem kekerabatan yang patrilineal, yang dimana mereka mengambil sistem kekerabatan berdasarkan dari garis keturunan ayah. Untuk sistem kewarisannya, mereka memakai sistem kewarisan yang individual, yang mana semuanya mendapatkan berdasarkan hak-hak masing-masing. Untuk sistem perkawinan, yang Batak mengambil sistem perkawinan dari ensogami, yang mana mereka melarang anaknya untuk menikah dengan di dalam marga, sedangkan mereka harus diperintahkan untuk menikah di luar marga. Untuk penyelesaiannya, mereka menyelesaikan permasalahannya dengan lembaga adat dan bermusyawarah dengan para tetua adat. Selanjutnya yaitu untuk Jawa. Untuk Jawa, sistem perkawinannya yaitu melakukan sistem kekerabatan Jawa yaitu parental, yang mana boleh diambil dari garis keturunan ayah maupun keturunan ibu. Sedangkan untuk kekerabatannya, untuk Jawa, mereka mengambil dari sistem kekerabatan yang patrilineal, yaitu baik dari ayah maupun ibu. Untuk sistem kewarisannya, Jawa memakai sistem bilateral, yang mana semuanya mendapatkan berdasarkan hak-haknya masing-masing. Dan untuk perkawinannya, mereka mengambil sistem eleoteogami, yang mana boleh melakukan pernikahan baik di dalam maupun di luar suku sesuai dengan agama Islam. Dan untuk penyelesaiannya, mereka menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan proses tahapan pernikahan dari adat Minang, Jawa, Melayu, dan Batak. Yang pertama yaitu dari adat Melayu. Yang pertama dalam adat Melayu adalah merisi, di mana pihak laki-laki mengutus seseorang untuk meneliti perempuan apakah dia layak untuk dinikahi atau tidak. Yang kedua yaitu meminang. Setelah ada kata sepakat, maka akan dilakukan peminangan di rumah perempuan, memberikan simbol pengikatan perjanjian. Yang ketiga yaitu mengantar tanda. Setelah 4 atau 5 hari, maka akan dilakukan pengantar tanda oleh pihak laki-laki dengan membawa para saudara dan kerabat dan tetangganya. Yang keempat yaitu mengantar belanja. Mengantar belanja adalah mengantar sesuai dengan keperluan perempuan seperti pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu menjemput, dilakukan pelaksanaan kegiatan majelis dalam kawin dan nikah. Yang keenam yaitu menggantung, yaitu bersih-bersih rumah dan persiapan dan menghiasi rumah untuk acara. Yang ketujuh yaitu limau manis, limau tawar, yang mana nanti akan ada seorang ibu, yaitu yang biasa dipanggil Mak Adam, mengelilingi pengantin perempuan dengan membawa 1 kelapa dan 5 helai benang sebagai bukti untuk supaya
mereka mendapatkan putra-putri yang ganteng dan dilancarkan rezekinya. Yang ke-8 yaitu berenai. Tujuan berenai itu menolak balak dan melindungi pengantin dari mara bahaya. Berenai dilakukan dengan mengoles-ngoles di ujung kaki laki-laki. Yang ke-9 yaitu berendam. Kegiatan berendam adalah menyungkur bulu roma, bulu-bulu yang tipis yang ada pada perempuan maupun laki-laki. Yang ke-10 yaitu berkhatam Quran, yaitu membaca ayat suci Al-Quran yang biasanya dilakukan oleh pengantin. Yang ke-11 yaitu akad, yaitu proses akad nikah sesuai dengan ajaran Islam. Yang ke-12 yaitu tepung tawar sebagai bentuk rasa syukur yang dilakukan dengan menepuk badak dan memercikkan air tawar pada pengguna tangan sang pengantin. Yang kedua yaitu pada adat Batak. Yang pertama mangaririt, yaitu persiapan mencari mempelai untuk mempelai laki-laki, yaitu mencari calon istrinya. Yang kedua yaitu mengalolahan tanda, pemberian tanda apabila menemukan calon istrinya. Yang ketiga yaitu marhusib, pihak laki-laki melamar perempuan dan menjadikan yang akan dijadikan sebagai istrinya. Yang keempat yaitu marhata sinamot, membicarakan berapa jumlah sinamot yang akan diberikan, hewan apa yang akan disembelih dan berapa ulos yang akan diberikan. Yang kelima yaitu parundu saud, pihak kerabat laki-laki akan mengantar ternak ke rumah pihak perempuan. Yang keenam yaitu martumpol, disebut juga acara pertunangan yang diikuti di gereja. Yang ketujuh yaitu martonggo raja, kedua pihak akan membahas tentang secara rinci harinya esok. Yang kesembilan yaitu yang ke-8 yaitu pemberkatan pernikahan. Pelaksanaannya biasanya dilakukan di gereja oleh pendeta. Apabila ini telah dilaksanakan maka mereka telah sah suami istri. Yang ke-9 yaitu pesta adat, disampaikan doa oleh kedua orang tua dan para sesepuh dan memberikan ulos yang telah disediakan. Yang ke-10 yaitu dijual. Jika pesta dilakukan di rumah perempuan maka perempuan akan dibawa untuk pergi ke rumah laki-laki yang setelah itu. Yang ke-11 yaitu ditaruhan jual. Jika pesta dilakukan di rumah laki-laki maka perempuan boleh pulang ke rumahnya dan selanjutnya akan dibawa lagi ke rumah laki-laki itu dan selanjutnya dengan makan bersama. Yang ke-12 yaitu paule une. Paule ini sebagai langkah kedua pihak bebas saling mengunjungi. Biasanya mengunjungi laki-laki di rumah orang tua laki-laki, baru rumah orang tua perempuan. Yang ke-13 itu manjai. Setelah akad nikah dilakukan maka mereka akan memisahkan rumah dan pekerjaan bagi anaknya apabila itu tidak anak bungsu, sedangkan anak bungsu dia akan tinggal di rumah itu. Yang ke-14 yaitu maningkir tangga. Setelah melaksanakan pernikahan maka kedua orang tua dari dua belah pihak akan makan bersama di rumahnya. Yang selanjutnya yaitu adat Jawa. Yang pertama itu pasang tarup, berisi harapan kepada pasangan akan menjadi pasangan yang bahagia. Yang kedua yaitu sengkeman, yaitu bukti penghormatan dari mempelai kepada kedua orang tua dan para sesepuh. Yang ketiga yaitu siraman yang biasanya dilakukan oleh kedua orang tua dan biasanya dilakukan 7 kali oleh kedua orang tua dan para sesepuh. Yang keempat yaitu midoderani, dilakukan calon mempelai wanita akan duduk di rumah, berdiam dalam kamar dan akan mendengarkan pencerahan dari kedua orang tuanya. Yang kelima itu serah-serahan, yang mana pada malam midoderani pihak laki-laki akan membawa serah-serahan ke rumah pihak mempelai wanita. Yang keenam yaitu ijab kabul sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketujuh yaitu balang gantal, dilakukan setelah ijab kabul dengan melempar sirih dan berisi daun-daunan, berharap supaya mereka melempar kasih sayang. Yang ke-8 yaitu ngindek endok, yaitu proses injak telur yang berarti pengharapan untuk pengantin untuk mendapat keturunan yang baik. Yang ke-9 yaitu sindur, dilakukan proses injak telur dan di mana kain sindur dibentangkan oleh ibu dan dituntun oleh seorang ayahnya supaya dengan harapan mereka bisa menghadapi kesukaran dalam hidup. Yang ke-9 yaitu kacar-kacur. Proses ini dilakukan pria dengan mencukur biji dan uang supaya mendapat sebagai bukti upayanya untuk mencari nafkah. Yang ke-11 yaitu dulang sebagai perhasilan, dulang atau suap-suapan yang mana mereka akan sesuap supaya diharapkan menjadi keluarga yang rukun. Yang ke-11 yaitu budak kawah, biasanya dilakukan saat orang tua pertama kali mendapatkan menantu.
Selanjutnya yaitu di adat Minang. Yang pertama yaitu maresek. Maresek adalah tahapan di mana pihak perempuan akan datang ke rumah pihak laki-laki. Yang kedua yaitu meminang atau memitimbang tambo. Apabila telah datang ke rumah perempuan, maka apabila telah sah mereka akan meminang dan saling tukar simbol sebagai tanda perjanjian. Yang ketiga yaitu mahanta sirih, perwakilan pihak perempuan dengan meminta izin kepada anggota keluarganya sebagai penghormatannya. Yang keempat yaitu babako baki, yang dimana keluarga ayah dari pihak perempuan akan memberikan sesuatu sebagai tanda kasih sayangnya. Yang kelima yaitu malam bainai, dilakukan malam sebelum menikah dengan sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu sepuh menjelang perempuan mempelai perempuan. Yang keenam yaitu menjemput marapulai, di mana pihak perempuan akan menjemput pengantin laki-laki ke rumahnya. Yang ketujuh yaitu penyambutan anak daro, di mana pengantin perempuan akan menyambut pengantin laki-laki di rumahnya. Yang kedelapan yaitu akad nikah, dilakukan dengan isyarat syariat Islam. Yang kesembilan yaitu bersanding di pelaminan. Setelah mereka menikah, mereka akan bersanding di pelaminan di rumah anak daro. Yang ke-10 yaitu memulangkan tando. Setelah pernikahan selesai, maka akan dilakukanlah pemulangan tando sebagai tanda yang sebagai ikatan perjanjian. Yang ke-11 yaitu melau wakanggala marapulai. Setelah dinikahkan, maka akan diberilah gelar kepada pengantin laki-laki sebagai tanda kedewasaannya. Yang ke-12 yaitu belantuang kandang, biasanya dilakukan oleh sesepuh yang dipimpin oleh sesepuh adat dan pengantin laki-laki. Yang ke-13 yaitu mengaruk nasi kuning sebagai simbol dan pembuktian bahwa mereka adalah saling melengkapi. Baiklah, saya akan melanjutkan yang ketiga yaitu tentang jurnal dari hukum adat Batak Minang atau Melayu Minang. Saya akan menjelaskan dari Batak Minang. Yang pertama yaitu dari Batak yang berjudul Kewenangan Lembaga Adat Dalahinatolu dalam penyelesaian penyelenggaraan Pasaik Saikon di Namarserip, kekerasan dalam rumah tangga secara hukum adat, diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Gorli MM Marbun, Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Indraraya. Secara substansi telah diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif. Baiklah, untuk penjelasannya yaitu dalam lembaga adat Dalahinatolin, untuk penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, mereka melakukan musyawarah dengan lembaga adatnya dan kedua orang yang bersengketa, di mana Dalahinatolin ini adalah sebagai orang ketiga dalam persengketaan tersebut, yaitu dia sebagai penengah dalam penyelesaian masalah dengan dia bantu oleh para tetua-tua. Dan Dalahinatolin adalah lembaga adat yang ada di daerah Batak. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang lembaga adat di Minangkabau. Yang dengan judul yaitu Eksistensi dan Fungsi Lembaga Adat Lembaga Kerapatan Adat Negeri sebagai lembaga adat dalam pemerintahan negeri di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang ditulis oleh Fajar Ferdian Pratama, Ermayana Suridinata, dan Ali Hanafia Muhi. Pemerintahan Kabupaten Agam, Program Mister Terapan Studi Pemerintahan Daerah, Institusi Pemerintahan Dalam Negeri. Di sini dikatakan bahwa lembaga adat atau KAN di daerah Kabupaten Agam ini telah diakui oleh hukum formal secara langsung oleh hukum Indonesia, tetapi lembaga adat ini masih membutuhkan pasokan-pasokan dari lembaga yang ada supaya lembaga ini bisa diketahui oleh para kamanakan dan masyarakat, dan juga kamanakan dan masyarakat bisa mengetahui dari visi dan misi lembaga adat tersebut. Adapun eksistensi fungsinya yaitu yang pertama yaitu sebagai pemberi pedoman, yang mana lembaga adat ini memberi pedoman
kepada masyarakat untuk yang terbaik. Yang kedua yaitu penjaga keutuhan. Lembaga adat berfungsi untuk menjaga keutuhan yang ada dalam masyarakat supaya tidak terjadinya pertikaian, permasalahan dan pertengkaran dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu social control atau kontrol sosial, yang mana lembaga adat sebagai alat kontrol untuk masyarakat yang menciptakan hukum-hukum supaya tidak terjadinya permasalahan, dan apabila terjadi permasalahan maka akan diselesaikan di lembaga adat tersebut. Baiklah, itulah jawaban dari saya dalam menyelesaikan tugas hukum adat.